Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Zulfi, NIM 190403-130, jurusan Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses permesinan. Adapun pembahasan kita pada kali ini mengenai yang pertama proses bubut, yang kedua proses scrap, dan yang ketiga kerja bangku. Prinsip kerja pembubutan. Mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas yang dapat digunakan untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris dengan prinsip gerakan utamanya adalah perputaran benda kerja dan gerak makan oleh alat potong baik secara melintang maupun membujur terhadap benda kerja tersebut. Prinsip kerja mesin bubut pada gerakan berputar benda kerja inilah yang menyebabkan terjadinya pencahayatan terhadap benda kerja oleh alat potong yang biasanya disebut dengan pahat. Adapun komponen pada mesin bubut yang pertama itu kepala tetap atau headstock. Fungsinya sebagai dudukan cekam. Jadi pada saat poros spindle berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Yang kedua ada motor penggerak. Fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang ketiga itu ada tuas atau handle. Fungsinya untuk mengatur kecepatan spindle, mengatur arah pemakanan, mengatur penguliran, dan lain-lain. Yang keempat ada emergency stop. Fungsinya untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Yang berikutnya ada kepala lepas. Fungsinya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang disebut bubut, maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Yang berikutnya ada eretan. Fungsinya untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. Yang berikutnya ada dudukan pahat. Fungsinya untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan dilakukan. Yang berikutnya ada lampu penerangan. Fungsinya untuk membantu operator dalam melihat benda kerja agar proses pembubutan berlangsung agar hasil maksimal. Yang berikutnya ada pendingin atau coolant. Fungsinya untuk menyemprotkan cairan proses pembubutan untuk menstabilkan suhu apabila mesin terasa panas. Yang berikutnya ada bed machine. Fungsinya sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas. Berikutnya ada alat pencekam. Fungsinya menjepit benda kerja yang dikerjakan pada proses pembubutan. Cekam terdapat pada kepala tetap mesin bubut. Yang berikutnya ada poros pembawa. Fungsinya untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Dan yang terakhir ada rem kaki. Fungsinya untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Berikutnya ada proses pengerjaan patragum. Proses pengerjaan patragum dengan mesin bubut diantaranya yang pertama, diletakkan patragum pada alat pencekam atau chuck, melakukan setup mesin, mengarahkan pahat ke patragum yang akan dibubut, melakukan pemotongan patragum, menghitung waktu pembubutan patragum, melakukan inspeksi pada hasil akhir pembubutan. Yang berikutnya ada proses scrap. Prinsip kerja scrap. Mesin scrap atau shaping machine adalah mesin perkakas yang mempunyai gerak utama bolak-balik horizontal dan berfungsi sebagai untuk merubah bentuk dan ukuran benda kerja sesuai dengan yang dikehendaki. Pada mesin scrap, gerakan berputar dari motor diubah menjadi gerak lurus atau gerak bolak-balik melalui blok geser dan lengan penggerak. Adapun komponen pada mesin scrap dan fungsinya. Yang pertama itu ada badan mesin. Fungsinya sebagai tempat seluruh bagian mesin. Yang kedua itu ada meja mesin. Fungsinya sebagai tempat dudukan dan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang selanjutnya ada lengan ram. Berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang berikutnya ada eretan pahat. Berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Yang berikutnya ada pengatur kecepatan. Fungsinya untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit.
Yang berikutnya ada tuas posisi pahat. Fungsinya untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang berikutnya ada tuas meja melintang. Fungsinya untuk menyekap secara otomatis. Proses pengerjaan part ragum. Proses pengerjaan part ragum dengan mesin sekrap adalah 1. Dijepit benda kerja ke ragum, diatur tuas langkah depan pada mesin, diatur kecepatan yang digunakan, diatur tuas langkah belakang mesin, diatur handle otomatis, ditekan engkol untuk menggerakkan mesin, mesin bergerak maju mundur, dan yang terakhir dilakukan inspeksi pada hasil akhir. Yang selanjutnya ada kerja bangku. Prinsip kerja drilling dan kerja bangku. Pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut bor. Mesin bor adalah suatu jenis mesin yang gerakannya memutar alat potong yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Kerja bangku adalah pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan. Kerja bangku meliputi pekerjaan yang bisa atau dapat dilakukan di atas meja. Macam-macam kerja bangku dan fungsinya. Pekerjaan yang pertama itu ada mengikir. Mengikir adalah melakukan pengurangan ukuran, mengubah bentuk, atau menghaluskan sesuatu permukaan logam. Yang kedua ada menggerinda. Menggerinda adalah menghaluskan atau memotong benda kerja berupa logam dan lain-lain. Yang selanjutnya ada menggergaji. Menggergaji adalah proses di mana benda kerja dipotong oleh alat yang terdiri dari serangkaian gigi yang berjarak sempit. Yang selanjutnya ada pengeboran. Pengeboran merupakan kegiatan yang menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam suatu pekerjaan. Proses pengerjaan part ragum. Proses pengerjaan part ragum dengan mesin drilling diantaranya 1. Menempatkan benda kerja pada ragum, menentukan tegangan dan putaran mesin, memutar tuas mesin secara manual, biarkan mata pahat memasuki ulir dan operator mencatat waktu drilling, menuangkan cairan coolant agar tidak panas, membalikkan posisi pemutar ulir untuk melubangi secara sempurna. Dilakukan inspeksi pada hasil akhir drilling. Proses pengerjaan part ragum dengan mesin gerinda. Langkah-langkahnya yang pertama, menghidupkan mesin gerinda, meletakkan part ragum dan diatur posisi gerinda, melakukan proses penghalusan, dan yang terakhir melakukan inspeksi pada hasil akhir. Proses pengerjaan part ragum dengan kikir. Langkah-langkahnya, menyiapkan part ragum, yang kedua menggosokkan part ragum dengan besi, dan yang terakhir melakukan inspeksi pada hasil akhir. Berikut adalah sedikit penjelasan mengenai proses permesinan. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.